Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi gerak lurus berubah beraturan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus yang terkait dengan gerak lurus berubah beraturan dan pembahasan soal tentang gerak lurus berubah beraturan. Yuk disimak baik-baik penjelasannya. Gerak lurus berubah beraturan atau biasanya disingkat GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan yang tetap. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa benda yang bergerak secara GLBB akan mengalami pertambahan kecepatan yang sama atau konstan dalam selang waktu tertentu. Misalnya kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awalnya di sini adalah 40 meter per sekon selama 5 detik, kemudian 5 detik berikutnya lagi bertambah menjadi 60 meter per sekon, kemudian setelah itu 5 detik berikutnya lagi dia bertambah menjadi 80 meter per sekon, sehingga dapat dikatakan bahwa mobil tersebut mengalami pertambahan kecepatan sebanyak 20 meter per sekon setiap 5 detik. Artinya mobil tersebut mendapatkan percepatan 20 meter per sekon tiap 5 detik. GLBB memiliki dua jenis, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Yang pertama, GLBB dipercepat, yaitu gerak benda yang mengalami pertambahan kecepatan. Artinya kecepatannya bertambah secara konstan dalam selang waktu tertentu. Kalian bisa lihat pada gambarnya di sini, mobil yang bergerak GLBB dipercepat, maka jarak yang ditempuh lama-kelamaan akan semakin dekat karena kecepatannya semakin bertambah. Kemudian yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat yaitu gerak benda yang mengalami penurunan kecepatan secara teratur atau kecepatannya semakin lama semakin lambat. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini, titik jarak yang ditempuh semakin lama semakin jauh karena kecepatannya berkurang secara konstan. Dalam GLBB dikenal adanya istilah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan gerak benda tiap satuan waktu. Apabila kecepatan mula-mula benda V0 dan kecepatan benda setelah bergerak selama T sekon berubah menjadi Vt, maka percepatan rata-rata benda dapat dituliskan dengan persamaan A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T, atau rumusnya bisa menjadi Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Untuk persamaan jarak dalam GLBB dapat dirumuskan S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T pangkat 2. Sedangkan persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak sama dengan Vt kuadrat sama dengan 2 kali A kali S ditambah V0 pangkat 2, di mana Vt adalah kecepatan akhir yaitu satuannya meter per sekon, A adalah percepatan meter per sekon pangkat 2. A juga bisa dijadikan percepatan atau perlambatan. T adalah waktu, satuannya adalah sekon, kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. Sekarang kita bahas contoh soal. Untuk contoh soal pertama di sini, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan sebesar 2 meter per sekon pangkat 2. Awalnya mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapakah kecepatan mobil setelah 5 detik? Jadi untuk menjawab soal ini, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini di soal diketahui adalah percepatannya sebesar 2 meter atau A-nya sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Kemudian diketahui juga di sini adalah kecepatan awal mobil di sini adalah 10 meter per sekon. Kemudian diketahui juga di sini ada 5 detik, berarti waktunya T-nya sama dengan 5 detik. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah kecepatan mobil setelah 5 detik, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu rumusnya. Vt sama dengan V0 plus A kali T.
Sekarang kita masukkan angka-angkanya dalam rumusnya. V0-nya di sini adalah 10, kemudian ditambah A adalah 2, kemudian T-nya adalah 5. Jadi yang pertama kita kalikan dulu A kali T, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi kecepatan akhirnya menjadi 20 meter per sekon. Demikianlah pembahasan untuk soal nomor 1. Semoga bisa dimengerti. Sekarang kita lanjut pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2, pada awalnya Pak Indro mengendarai mobilnya dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Tiba-tiba mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 10 meter per sekon pangkat 2. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut sampai berhenti? Untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi di sini diketahui kecepatan awalnya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian dia mengalami perlambatan, berarti A-nya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Setelah itu di sini ada kalimat sampai berhenti. Jadi ingat kata kunci, kalau ada sampai berhenti berarti kecepatan akhirnya itu sama dengan 0, berarti VT-nya sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah jarak yang ditempuh, berarti yang ditanyakan adalah S-nya. Penyelesaiannya adalah kita tulis dulu rumus S-nya, jaraknya S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 A kali T pangkat 2. Pada soal ini variabel T-nya belum diketahui, sehingga kita cari dulu variabel T-nya dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T, di mana VT-nya itu 0, V0-nya itu 20 ditambah A-nya di sini kita tulisnya minus 10. Kenapa minus? Karena dia mengalami perlambatan atau kecepatannya berkurang, jadi minus 10. Jadi di sini 0 sama dengan 20 ditambah minus 10 kali T. 20-nya kita pindahkan ke ruas sebelah, walaupun sebenarnya tidak ada pindah ruas ya. Jadi 20 jadinya minus 20 sama dengan minus 10 kali T. Dengan min kita hilangkan, jadinya 20 per 10 sama dengan T, atau 20 dibagi 10 itu sama dengan 2, berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Setelah itu kita masukkan variabel T-nya ke dalam rumus S-nya tadi, yaitu V0-nya itu 20 kali T-nya 2 ditambah 1/2 kali minus 10 kali T-nya 2 pangkat 2, dimana jadinya 40 ditambah 1/2 kali minus 10 kali 4. Kita kalikan dulu minus 10 kali 4 sama dengan minus 40, sehingga minus 40 dikali 1/2 jadinya minus 20. Jadi S-nya sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan S-nya adalah 20 meter. Jadi jawabannya adalah jarak yang ditempuhnya adalah 20 meter. Cukup sekian pembahasan untuk nomor 2. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Demikianlah pembahasan materi tentang GLBB. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik. Sampai jumpa pada pembahasan materi-materi berikutnya. Bye-bye.